warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, baik. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini antum bisa bersoal jawab seputar muamalah kontemporer bersama guru kita nanti di 0811 755 0606. Untuk antum yang ingin bersoal jawab langsung bisa langsung menelpon ke nomor tersebut, atau via WhatsApp juga bisa dilayangkan pertanyaan dengan nomor yang sama. Dan untuk antum yang langsung menelpon itu sebaiknya lebih fokus ke pesawat teleponnya dan mematikan volume televisi atau menonaktifkan pesawat televisinya. Untuk pertanyaan ataupun jawaban biar lebih jelas antum terima nantinya dari guru kita insya Allah. Baik, kita mohon izin kepada guru kita untuk bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz, di kesempatan hari ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Anda bekerja di salah satu pabrik swasta. Pada hari off, itu Ana sering lembur 8 jam. Dan dalam 8 jam itu, Ana dikasih job 3-5 macam, Ustaz. Kadang dalam waktu 4 jam, kerjaan tadi sudah siap. Apakah Ana harus aktualkan jam, lembur, atau cari job tambahan? Karena kebanyakan orang seperti itu, Ustaz. Tapi kalau ketahuan sama bos, pasti bilang maksimalkan jam kerja. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, bila Anda berakad menjual jasa Anda pada hari tertentu, pada jam tertentu, maka Anda hanya wajib memenuhi sesuai dengan transaksi yang Anda lakukan tersebut. Di luar hari-hari tersebut adalah milik Anda. Akan tetapi ketika perusahaan meminta lembur, dan tentu sifatnya bukan mengikat atau harus. Tapi kalau Anda ingin, tapi kalau mengikat atau harus, tidak ada hak dari perusahaan. Kemudian kalau Anda mencari job di luar hari tersebut, hukum. Ya, kalau Anda punya keluarga, punya anak, istri, berikanlah waktu libur Anda itu untuk duduk bersama, bercengkrama bersama, bermain bersama dengan anak istri Anda. Ya. Cukup, tidak cukup 5 hari itu cukup-cukupkan. Berikan sisa waktu untuk keluarga Anda. Kata Nabi SAW, inna libadanika alaika haq, wa li ahlika alaika haq. Bahwa sesungguhnya badanmu ada waktunya beristirahat, ada haknya. Keluargamu, anak istrimu ada hak pada dirimu. Minimal Anda duduk bersama, memberikan waktu perhatian kepada mereka di hari libur tersebut. Andai pun Anda mendapatkan harta yang banyak, tapi anak dan istri Anda tidak menemukan keharmonisan rumah tangga,
Saya kira harta itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan kebahagiaan keluarga Anda. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai persoalan jam kerja ini. Jadi ada waktu untuk keluarga dan juga ada waktu untuk bekerja mencari nafkah demi kebutuhan keluarga juga. Baik, mudah-mudahan pelajaran untuk kita semua di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita. Dan untuk antum yang baru bergabung, kita informasikan untuk bisa langsung menelpon jika ingin bertanya langsung di 081175500606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz, setahun belakangan Ana berjualan di Car Free Day, Ustaz. Barang dagang Ana adalah kue-kue basah dan juga cukup diminati oleh banyak orang. Tetapi belakangan ini Ana memutuskan untuk berhenti berjualan di Car Free Day karena subuhat tidak bisa menjaga pandangan mata, Ustaz. Otomatis ekonomi menurun dari sebelumnya sesaat berjualan ketika berjualan di Car Free Day. Apakah keputusan Ana ini benar, Ustadz? Terkadang Ana merasa canggung juga karena ekonomi yang menurun karena tidak berjualan lagi di Car Free Day. Mohon nasihatnya, Ustadz. Syukran. Allah barik. Wallahu a'lam. Masalah menjaga mata, ya tidak pun Anda Car Free Day, Anda emang di rumah saja 24 jam. Walaupun Anda di rumah, orang akan lalu lalang depan Anda. Walaupun Anda tutup pintu Anda, orang masuk ke rumah Anda. Saya kira ini adalah bisikan syaitan untuk Anda melalaikan kewajiban Anda yang penting, memberikan nafkah kepada diri Anda dan anak istri Anda. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai usaha jual belinya di salah satu event atau di Car Free Day ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan bisa dipertimbangkan kembali. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya order berbagai macam barang via WhatsApp, Ustaz. Semisal order kebutuhan bengkel dengan jenis tertentu dan jumlah tertentu. Yang jelas itu jumlah stok di penjual lebih banyak dari yang saya order. Dan saya tidak bisa menentukan barang yang tertentu. Dan pembayarannya saya bayar saat barang datang. Proses pembayarannya seperti ini, Ustadz. Barang datang, kemudian nota diserahkan ke saya, kemudian saya cek barang, apakah jumlahnya sesuai atau tidak. Karena tidak selalu barang yang saya minta itu ada. Kalau saya sudah sesuai, nota kemudian saya bayar. Apakah proses pengecekan nota dan barang sebelum pembayaran seperti itu termasuk mengulang akad, Ustadz? Ataukah saat order di WA tersebut tidak ada akad, Ustadz? Dan akad baru terjadi saat barang datang dan saya lakukan pembayaran. Nah, Ustadz. Saat barang datang, Anda lakukan pembayaran, itulah akadnya. Adapun pada waktu permintaan di awal tidak mengikat. Dia mungkin nggak ngirim, mungkin juga ngirim. Baik. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan pesan barang via WA ini ya, dengan klarifikasi dan jenis tertentu itu saat barang datang baru terjadi akad. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dalam lindungan Allah. Ana mau bertanya Ustadz, Ana dapat warisan berupa tanah. Sekarang tanah itu mau dijual dengan harga 150 juta. Berapa yang harus saya kasih ke ibu? Dan apakah anak-anak Ana dari suami yang sudah bercerai harus dikasih juga? Naam Ustadz. Warisan dari siapa? Tidak ada keterangan di sini, Ustaz. Cuma dikasih kabar kalau ini warisan berupa tanah dan itu mau dijual, Ustaz. Harganya 150 juta. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam, saya tidak bisa jawab. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair.
Untuk nasihatnya sebaiknya antum yang bertanya persoalan warisan ini langsung menelpon ke 0811 755 0606 agar lebih rinci ataupun lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan, dan insya Allah jawaban juga akan lebih jelas nantinya diberikan oleh guru kita. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mau bertanya, ada yang bertanya zakat emas yang digunakan perempuan, anak atau istri, itu tidak dikenakan zakat. Mohon penjelasannya Ustadz perihal ini, apakah yang dipakai anak atau istri itu juga termasuk zakat mal Ustadz? Nah. Kalau emas dipakai oleh perempuan, maka dia adalah barang pakaian. Barang pakaian seperti rumah, mobil, dan kebun yang dipakai, itu tidak ada zakatnya walau harganya kiloan emas. Karena dia barang dipakai, kata Rasulullah, "Laisa ada ahadikum fi farasihi wa abdihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada budak dan budak kalian. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya mengenai persoalan zakat mal ini bisa paham dari jawaban guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan informasi untuk antum yang ingin langsung menelpon boleh di 0811 755 0606 melalui telepon langsung, bukan melalui telepon via WhatsApp. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, jelang Ramadan ini banyak di tempat kami yang mengadakan syukuran jelang masuknya bulan suci Ramadan dengan makan bersama dan berdoa bersama menjelang masuk bulan suci. Ketika Ana diundang, Ana tidak mau datang, tetapi tetangga bersikeras juga untuk bisa Ana datang ke tempatnya. Bahkan ketika tidak datang, itu diserahkan makanan setelah berdoa bersama dan syukuran tadi. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah Ana tidak datang ini sudah benar sikapnya, dan apakah boleh Ana menerima makanan dari tetangga tersebut? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, sih. Yang dilarang kalau dia menganggap itu bagian dari ibadah. Kalau dia syukuran, kapan saja dia mau syukuran, mau di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bulan awal, ya, dia mengundang kerabat, tetangga, kemudian lagi ngumpul semuanya, mungkin beri tausiah, atau salah satu memberikan wejangan, atau ditutup dengan doa, ya, hukum asalnya tidak ada masalah. Kecuali dia meyakini ini bagian dari ibadah yang mesti harus dilakukan sebelum Ramadan. Maka makanannya halal, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya mengenai persoalan ini jelang bulan suci Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan suci tersebut bisa paham dari jawaban Ustadz dan merupakan nasihat untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, lanjut dari pertanyaan waris tadi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Beliau ini dapat warisan dari yang sudah meninggal Ustadz. Tanah itu sekarang mau dijual 150 juta. Pertanyaannya, yang harus dikasih kepada ibunya berapa, dan apakah anak-anak dari suaminya yang sudah bercerai juga harus dikasih? Nah, Ustaz. Ada informasi baru? Apa informasi baru? Yang saya tanyakan yang meninggal siapa? Tahu saya meninggal. Nah, Ustaz. Dia hanya bilang mengatakan dari yang meninggal. Iya, yang meninggal siapa? Suami Anda, bapak Dari Anda, saudara yang Anda. meninggal di Itu informasinya siapa? di sini bapaknya Ustaz. Dari bapak yang Tadi sudah Anda meninggal. bilang meninggal. Nah. Barisan tadi meninggal. Kalau meninggal bapak Anda punya anak berapa? Anak perempuan satu lalu bercerai Ustaz. Lalu bercerai. Nah. Istrinya si bab. Jadi dia bercerai, yang bersama anak ini sekarang istri si bapak yang masih sah atau sudah yang bercerai? Sebentar, masih sah Ustaz. Nah.
Kalau masih sah, istrinya dapat, Baik. anaknya dapat, istrinya dapat 1/8, dia mendapatkan setengah. Kemudian berarti 4/8 dengan 1/8, sisa 3/8. 3/8 yang meninggal tadi masih ada saudara-saudari kah yang masih hidup? Te- Tidak ada keterangan, Ustaz. Tidak bisa dibagi sisanya 3/8. Nah, Ustaz. Baik. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Untuk jawabannya dan untuk saudara kita ini, seandainya bisa menelpon, langsung menelpon ke 081175500606 karena cukup panjang pertanyaannya sepertinya, dan untuk lebih jelas memang langsung telepon di 081175500606 agar lebih jelas pertanyaan yang disampaikan kepada guru kita dan jawaban juga lebih jelas insya Allah diberikan nantinya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Untuk pertanyaan via WhatsApp kita bacakan terlebih dahulu, dan jika ada telepon dari antum di nomor yang sama melalui via telepon langsung, kita akan coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Baik. Baik, sepertinya terputus teleponnya dan bisa dicoba kembali untuk saudara kita yang ingin menelpon langsung di 081175500606 untuk bertanya langsung, apalagi terkait persoalan warisan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya kita menjadi seorang penjahit pakaian yang menyediakan pakaian untuk wanita terkadang dipakai untuk keluar rumah, padahal yang dipesan adalah pakaian-pakaian yang notabene-nya itu dijahit untuk di dalam rumah, seperti daster, Ustadz, dan juga pakaian tidur lainnya. Apakah Anda boleh melakukan pesanan ini atau dikasih tahu kepada yang memesan bahwa ini untuk di dalam rumah saja? Nah, Ustadz. Bagi Anda yang menjualnya tidak berdosa. Anda menjual pakaian dalam, celana dalam, ya, bra, ya, Nah, Ustaz. itu untuk pakaian di dalam kamar. Ketika dia dipakainya ke pantai, pakainya ke pasar, apakah Anda berdosa? Ya tidak. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang punya usaha seperti ini, dan pastinya memang ini tugas kita sudah sampai bahwa ini adalah pakaian untuk di dalam saja, bukan untuk di luar. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau bertanya, apakah istri yang sudah bercerai dari suami itu berhak mendapat warisan juga ketika suaminya sudah meninggal, Ustadz? Istri ini tidak mempunyai anak dari suaminya ini. Nah, Ustadz. Kalau sudah habis iddahnya tidak ada haknya lagi. Taib. Nah, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai warisan dari istri yang sudah bercerai. Jadi sudah habis masa iddahnya, istrinya tidak mendapat warisan lagi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz izin bertanya, pada awal kita belum menikah, kita tidak memiliki apa-apa. Dan setelah menikah, kita bisa mempunyai usaha dan rumah. Walaupun usaha tersebut yang mengelola istri. Apakah harta tersebut menjadi harta gonogini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustadz. Istri karena dia mengelola, dia berhak mendapatkan fee atau upah pengelolaan. Wabillahi taufiq.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita coba terima telepon di 081175500606. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Emi di Cilegon. Iya, silakan Ibu Emi di Cilegon. Pertanyaan kepada Ustaz. Nah, Pertanyaan yang tadi WhatsApp, Ustaz. baik. Saya dapat warisan dari bapak saya berupa tanah, Ustaz. Itu anak-anak udah pada dapat warisan. Anak siapa? Anak Ya, Anak siapa, Ibu? yang wafat namanya anak-anak siapa, bapak Ibu? saya. Yang Anak-anak wafat namanya dapat warisan semua. Halo, Ibu. Bapak saya, Pak Jamhari. Pak Jamhari wafat. Ya. Ibu kelihatan yang saya Udah tulis. pada dapat. Ya. Kelihatan Ibu ya? udah kelihatan yang saya tulis. Ya. Jamhari wafat. Ketika dia Jamhari wafat, yang hidup udah istri masih hubungan ibu istri. masih hidup. Istri beliau atau ibu Jamhari? Ya, Ibu Jamhari masih ada. Yang melahirkan Jamhari berarti? Bukan, istri. Ya, istri bukan Ibu ibu. saya. Ibu saya maksudnya, Ustaz. Iya, yang dihitung Jamharinya ibu, istri Jamhari. Ada berapa orang istri beliau Iya. ketika beliau wafat? Satu, ibu saya satu. Satu istri. Anak Ya. beliau berapa orang? Anak-anaknya 4 laki-laki. Satu anak perempuan. Dua anak perempuan, Ustaz. Ya. Maka Ya. istri dapat 1/8. Anak mendapatkan sisa. Harta dibagi 8, 1, 7. 7 ini dibagi 8 tambah 2, 10. Dikali 8. Berarti 80. 10 kali 1, 10, 80. Laki-laki 14, 14, 14, 14. Perempuan 7, 7. Ini sudah dibagi semua hartanya seperti ini. Halo, Ibu. Ya. Untuk pembagiannya itu secara acak, Ustaz. Enggak. Tidak ada masalah acak, tapi nilainya sama dengan 10 per 40, 14 per 40, Iya, kayak 7 gitu. per 40. Misalnya anak laki-laki dapat tanahnya yang harganya agak lebih tinggi gitu, Ustaz. Tidak boleh apa-apa kalau lebih tinggi, begitu. harus 2 kali dari ibu. Ibu 100 juta, umpamanya anak laki-laki harus 200 juta dapat. Iya, kayak begitu, Ustaz. Ya udah, terus ibu jual. Iya, mau Terus saya ibu jual harga tanah. Ya, Ustaz. Kalau ibu jual, terus itu harta milik ibu. Ya. Mau ibu kasih orang tua Anda, mau dikasih anak Anda, terserah Anda. Tidak Anda kasih pun Oh, ada enggak. masalah. Oh, kirain saya ibu itu harus dapat, Ustaz. Kalau saya Kan jual. sudah dapat enggak. dari harta Pak Jamhari. Atau tidak dapat dari Pak Jamhari dia? Oh, iya. Kalau misalnya ibu saya itu dapat berupa emas atau tabungan itu udah Ya kalau termasuk, emasnya Ustaz. senilai 10 per 80, enggak apa-apa. Oh iya, karena ibu saya itu masih megang emas sama tabungan, Ustaz, yang belum dibagiin.
Ya nilai aja tabungan dan emasnya berapa. Kalau sama dengan 10/80 dari keseluruhan harta Pak Jamhari, ya udah itu berikan aja, itu milik ibu kok. Oh iya Ustaz, iya. Kayaknya lebih kalau ibu saya mah. Ya kalau nggak lebih tahu, ya Ustaz, dikelaskan saya aja juga sama bingung. anak-anak. Oh iya, iya. Kita mah bebas aja kalau anak-anak mah Ustaz, karena kan masih ada ibu gitu. Cuma kita Ya. mah dapat tanah aja Ustaz yang udah dibagiin. Iya. Ya. Baik, itu aja Ibu. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Jazakallah khair untuk Ibu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan nasihat sekaligus juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang barangkali ada yang senada atau sama dengan Ibu yang sudah menanyakan persoalan waris ini kepada guru kita. Sebaiknya untuk pertanyaan waris memang langsung menelpon di 0811-755-0606 seperti yang baru saja kita dengarkan bersama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum untuk bertanya seputar muamalah kontemporer, apalagi persoalan waris di 0811-755-0606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, bila Ana memiliki lembaran uang dolar pecahan 100 yang seri lama dan sudah agak lusuh, bolehkah menukarnya dengan lembaran yang lebih bagus dan baru, namun harus menambah Rp10.000 per lembar yang ditukar? Jazakallah khairan Ustaz. Riba namanya. Karena uang kartal bukan lembaran baru lamanya, bagus, tidak bagusnya, dia adalah angka yang tertulis. Bila angka 100 masih tertulis dan benang originalnya masih ada, dia tetap diakui $100. Jika ada penambahan, maka namanya riba. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai penukaran uang dolar ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk antum yang bertanya persoalan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ustadz, apakah boleh jual beli morohabah tiket pesawat? Kalau boleh, bagaimana cara serah terimanya Ustadz? Jazakumullah khairan dari Abu Akila di Batam Ustadz. Nah, Murabahah kali maksudnya. nah Ustadz, murabahah. Ya. Berarti seseorang, tapi kalau tiket pesawat harus pakai nama. Baik. Kalau pakai nama gimana cara membelikannya? Kecuali dia adalah agen maskapai penerbangan. Oleh agen maskapai dia bisa beli tiket tanpa nama. Setelah itu baru dijual-jualkan sesuai dengan namanya. Maka kalau ada beli ke agen itu bisa merubah. Baik. Anda katakan saya beli dari Anda sekian, ya, Nah, tiket Jakarta umpamanya Pekanbaru atau Pekanbaru Malaysia atau Pekanbaru Jeddah. baik. Nanti saya bayar mencicil selama 1 tahun umpamanya dengan Pekanbaru Jeddah umpamanya 10 juta, saya bayar per bulan umpamanya 800.000, ya. Nah, Harga normal mungkin 8 juta, karena cicil bisa 10 juta. Ya udah, saya beli darimu 10 juta dengan pembayaran selama 1 tahun. Wabillahi taufik. baik. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya untuk saudara kita mengenai tiket pesawat ini. Kita coba terima kembali telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Mai di Riau. Iya, Bu Mai di Riau ya. Ya. Nah, silakan pertanyaannya kepada Ustaz Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam, terima kasih. Ini saya ingin menanyakan
kalau menantu saya itu bekerja di salah satu jadi kepala bidang, dan ada seseorang yang meminta kepadanya untuk menyampaikan kepada atasan dari menantu saya tadi, Pak, tolong masukkan saya kerja di situ. Dan teman-teman dari menantu saya itu suka sama orang yang minta diletakkan pekerjaan itu. Jadi menantu saya kalau orang itu menyampaikan kepada atasannya lagi, dan kata Allah, nah setelah itu orang yang minta tolong sama menantu dia pergi ke rumah lalu membawa oleh-oleh semacam kue-kue, dan yang keduanya minta izin lagi memberikan tanda mata. Apakah hal yang seperti ini halal bagi menantu saya atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Tidak jelas saya. Baik. Dari Bu Mai, Ustaz, di Riau. Katanya diterima, Ustaz, atas rekomendasi menantunya tadi. Kemudian yang diterima ini bawa oleh-oleh ke rumahnya, Ustaz. Kemudian ada tanda mata juga katanya. Ini hukum menerimanya atau seperti apa? Tolak oleh-oleh dan tanda mata tersebut. Kalau dia terima, berarti itu adalah riswah. Dia untuk posisi di tempatnya itu sudah digaji. Wabillahi taufiq. Hadayal ummah lighulul. Hadiah kepada para karyawan itu kata Nabi adalah harta haram. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk Bu Mai di Riau. Mudah-mudahan mendengar dari jawaban guru kita terhadap persoalannya tadi. Baik, kita coba terima kembali telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Nurul di Cikarang. Iya, Nurul di Cikarang. Silakan pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya gini, kita belanja di marketplace, terus ada barang tidak sesuai dengan dengan spek yang kita mau, terus kita ngajuin pengembalian barang dan dana gitu ya. Nah, terus dana udah balik, tapi barangnya nggak diambil gitu. Maksudnya dari pihak marketplace juga nggak ada ngasih resi untuk pengembalian barang. Itu barang yang ada di kita gimana statusnya? Baik. Ya, Anda beritahu kembali, ini kalau sampai setahun di saya berikan ke fakir miskin. Oh gitu. Jadi tetap disimpan aja dulu di saya gitu ya? Ya, kalau dia barang yang tahan disimpan lama. Oh gitu. Baik Ustaz, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Pertanyaan dari saudari kita yang ada di Jakarta ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan untuk antum yang ingin bertanya seperti saudari dan saudara kita yang sudah menelpon langsung di 081175500606, silahkan langsung menelpon untuk bisa dijawab pertanyaannya dari guru kita. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah boleh menghajikan kedua orang tua yang sudah meninggal, dan bagaimana caranya Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah. Boleh dengan membadarkannya bila mereka diperkirakan dahulu mampu untuk berhaji. Tapi qadarullah tidak sempat, maka Anda badalkan. Caranya, saat Anda berada di miqat, ketika bertalbiyah, biasanya orang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Anda mengatakan labbaik Allahumma an walidi. Kemudian nama ayah Anda Ahmad Faril. Labbaik Allahumma an Ahmad Faril. Kalau untuk ibu Anda, labbaik Allahumma an Siti Aisyah umpamanya. Dan seterusnya. Taib. Nah, Ustaz, taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudari kita yang bertanya atau saudara kita yang bertanya,
untuk membadalkan haji kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan ini juga ilmu untuk kita bersama, barangkali punya juga orang tua yang sudah meninggal dan ingin menghajikan beliau. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811755606. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya kita menyimpan uang asing Ustaz? Apakah boleh? Naam Ustaz. Uang asalnya tidak ada masalah, boleh. Cuman apa gunanya Anda simpan uang? Uang itu termakan inflasi terus maupun milik Amerika. Nah. Ya, uang itu akan berguna kalau Anda belikan barang, Anda bayarkan jasa. Anda beli barang, Anda jual barang, bertambah dia. Tapi kalau cuma Anda letakkan saja, Anda simpan saja, tidak ada gunanya. Bagian dari membuang-buang harta itu. Billahi taufiq. Taib. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawabannya. Untuk antum yang bertanya persoalan menyimpan uang asing ini. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh memutar uang? Semisal saya punya mata uang, ditukar pecahan kecil untuk mendapatkan rate bagus, lalu setelah itu saya tukar lagi ke pecahan besar. Dan begitu seterusnya Ustaz skemanya. Nah Ustaz. Enggak paham saya. Bolehkah memutar uang Ustaz? Misalnya beliau ini punya mata uang. Mata uangnya tidak dijelaskan Ustaz. Tapi ditukar pecahan kecil untuk mendapatkan rate atau nilai yang lebih bagus. Lalu setelah itu ditukarnya kembali ke pecahan yang besar. Dan begitu seterusnya Ustaz. Untuk mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang tinggi. Ditukar-tukar seperti itu terus Ustaz. Apakah ini dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Kalau uangnya sejenis, terpenuhi rukun syarat jual beli, yaitu tunai ya dan biadin, dan sama, ya hukum asalnya boleh. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk saudara kita mengenai pecahan uang kecil dan besar untuk nilai yang lebih bagus yang didapatkan dengan skema seperti itu terus. Mudah-mudahan menjadi jawaban dan nasihat juga untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di Payakumbuh dari Abu Umar Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum kita memberikan uang honor khatib Jumat dalam masjid Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Wallahu a'lam, hukum asalnya itu bukanlah ijarah, boleh, tidak ada masalah. Nah, kalau ijarah itu dikatakan, Pak, bisa khutbah Jumat di masjid kami, bisa. Bapak mau honornya berapa, fee-nya berapa? Kata dia, di mana masjid kalian? Di sini. Dia hitung, ya perkiraan 1,5 juta dah. Kata pihak dekat masjid, bisa turun Pak. Masjid kami tidak besar pendapatan keencelengannya. Berapa kalian ngasih? 1 juta lah Pak. 1 juta mah kurang, 1,1 juta lah ya. Ya boleh Pak, 1,1 juta. Ini namanya baru sewa menyewa dan hukumnya haram. baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Tapi kalau hanya biasanya ada KM yang mengatakan ini hanya untuk ganti transport Ustaz, ada masalah. Karena itu bukan ijarah. Kadang dikasih, kadang tidak. Umumnya memang dikasih sih. Tapi besarannya tidak jelas. Kadang 300.000, 400.000, kadang 500, kadang 1 juta, dan kadang lebih. Maka itu bukan sewa menyewa. Karena sewa menyewa harus jelas harganya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya, Abu Umar di Payakumbuh, bisa paham dari jawaban Ustaz mengenai transport ataupun honor yang diberikan ke khatib Jumat di dalam masjid. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan sepertinya ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah ingin bertanya. Bapak Ana meninggal sudah dari 2008 Ustaz. Meninggalkan satu tanah beserta rumah yang kosong sekarang. Nah jika itu dijual, Ana, ibu dan adik itu mendapatkan berapa bagian? Karena ibu Ana sekarang belum menikah lagi. Karena ibu itu kadang ragu untuk dibagi dengan anak-anaknya. Dan kalau memang anaknya tidak dibagi bagian, apakah ibu Ana zolim sama anak-anaknya? Dan apakah kita harus bisa ikhlas?
Mohon solusinya Ustaz, jazakallah khairan. Sama, apa nih? Yang meninggal suaminya, Naam Ustaz. namanya siapa? Tidak ada namanya Ustaz. Bapaknya meninggal katanya Ustaz. Dari 2008 lagi Ustaz. Bapak dari yang bertanya atau suaminya? Bapak dari yang bertanya ini Ustaz. Karena ibunya masih hidup nih Ustaz. Nah, bapak yang meninggal ini punya istri Naam Ustaz. berapa orang? Sepertinya di sini ibunya saja Ustaz. Berapa orang anaknya? Adiknya tidak dijelaskan Ustaz. Tidak bisa saya jawab. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Semoga antum yang Allah bertanya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa kita tunggu untuk menelpon di 0811755606 atau barangkali di kesempatan berikutnya antum bisa juga bersoal jawab di nomor yang sama. Apalagi untuk terkait persoalan waris ini memang harus langsung menelpon kepada guru kita untuk lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diberikan oleh guru kita nantinya. Baik, sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk hari ini di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya bersama guru kita. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, wani wa akhwati fillah, ini adalah bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Bulan pendahulu, bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Maka pelajarilah ilmu syariat Allah pada bulan yang mulia ini dan amalkan. Termasuk mempelajari tentang cara mendapatkan rezeki Anda. Karena bila rezeki Anda didapatkan dengan cara yang tidak halal, rugi Anda berpuasa di bulan Ramadan. Seharian Anda menahan makan, kadang makanan itu pasti halalnya. Ya. Pasti halalnya tidak Anda makan. Tetangga seorang yang soleh, ya, seorang petani menghadiahkan hasil panen kebunnya kepada Anda. Anda tidak terima. Anda terima tapi tidak Anda makan di siang harinya. Padahal itu sangat halal. Dan ketika Anda berbuka, yang Anda makan, yang Anda minum saat berbuka adalah yang didapatkan dengan harta yang tidak halal. Tentu ini adalah kerugian yang sangat besar, tidak sesuai dari tujuan pensyariatan berpuasa untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Jalla fi'ulah. Semoga Allah menyayangi kita dan memberikan taufik kepada kita di bulan yang mulia ini dan bulan yang lebih mulia lagi ke depannya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga waktunya kepada kita bersama di kesempatan hari ini di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk antum yang sudah bertanya melalui telepon langsung, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan persoalan-persoalan antum yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi bisa menjadi solusi dan jawaban dan juga nasihat untuk kita bersama yang menyimak di hari ini. Afwan juga untuk antum yang belum bisa kita jawab dan kita bacakan pertanyaannya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersama kembali bersama guru kita dan menjawab berbagai persoalan antum semua. Dan kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah di tahun ini. Dan bisa kita memaksimalkannya seperti yang sudah dinasihatkan oleh guru kita tadi. Dan untuk antum yang ingin berbuat kebaikan terus-menerus setiap harinya di dalam kehidupan, bisa mendonasikan sebagian harta yang dimiliki ke yayasan-yayasan dakwah. Salah satunya adalah Yayasan Hasil Cahaya Tauhid yang dibantu oleh operasionalnya untuk dari kaum muslimin semuanya. Dan di kegiatan Ramadan juga kita banyak melakukan berbagai kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjang operasional tersebut, kita butuh uluran tangan dan sebagian besar dari kaum muslimin yang punya harta atau kelebihan kelapangan rezeki untuk mendonasikan sebagian hartanya ke Yayasan Hasil Cahaya Tauhid. Mudah-mudahan seberapapun yang antum donasikan dan seberapapun yang antum infakkan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah hendaknya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup untuk hari ini. Aku lu qauli haza, wastaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.
Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.